Baik, pada hari ini saya akan mencoba membahas mengenai skripsi. Skripsi si Donna Uli. Donna Uli. Nah, nah, kita lihat skripsimu ini Donna Uli. Kita baca dulu panduannya karena kau ini masih awal. Kita lihat dulu ya panduannya itu. Nah, ini dia. Nah, nanti kau cetak di kertas HPS 70 gram A4. Terus sampulnya itu warna bendera jurusan. Ya, terus pengetikannya Time New Roman 12. Ya, untuk tabel minimal 10 poin. Spasi 1,5, ya. Terus batas atas 3, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Jenis paragrafnya paragraf inden atau gantung. Nah, jadi kau lihat di internet. Kalau koper atau apanya, di sininya kau tulis skripsi. Ini huruf Time New Roman 12, bold, capital, center. Judulmu itu harus Time New Roman 14, bold, capital, spasi 1, center. Logo Polmed itu kau bikin hitam putih. Center 5 kali 5 cm ukurannya. Diajukan oleh ini Time New Roman 12, bold, center, nama dan NIM Time New Roman 14, bold, spasi 1, center. Nah, untuk program studi jurusan dan sebagainya, Time New Roman 14, bold, capital, spasi 1, center. Nah, itu ya. Itu yang umum-umum. Sekarang kita lihat panduan skripsi bab 1 ini. Ini dia. Mana ini? Ini dia. Nah, bab 1. 1.1 latar belakang. 1.2 rumusan masalah. 1.3 batasan masalah. 1.4 tujuan. Tujuan penulisan. Baru 1.5 manfaat. Baru 1.6 sistematika penulisan skripsi. Jadi ada 6 di bab 1 ya, Donna Uli. Nah, kita lihat sekarang skripsimu ini. Judulmu pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja PNS. Nah, kita lihat dulu apa latar belakang yang kau bikin. Nah, mana ini? Nah, ini dia. Latar belakang 1.1. Agar tujuan. Nah, ini kau salah, Dona. Jadi kalau kita menulis karya ilmiah, ini agar demikian dan sebagainya, ini salah. Tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ingat, ini karya tulis. Yang baik itu ialah kalimat diawali subjek, baru kau tambah predikat atau kata kerja atau apalah, baru objek. Nah, baru ditambahlah di sini kata keterangan atau kata apa. Nah, yang kau bikin di sini, Donna, ini agar. Nggak boleh ini di awal kalimat agar. Ini bahasa Indonesia cakep-cakep boleh. Tapi kalau bahasa tulisan karya ilmiah, ini termasuk kata keterangan atau yang menerangkan atau tujuan. Jadi kau perbaikin ini ya. Ini tak boleh sebagai subjek di sini. Oke, nah itu kau perbaiki dulu. Nah, merah dan penting dan sebagainya. Baru kita lihat lagi.
penyelenggaraan pelayanan publik. Ini pegawai negeri sipil. Dalam organ ini juga, kata dalam ini jangan kau rubah posisinya. Nah, ya kan, rubah ini posisinya. Ininya subjeknya nih, PNS. Ini bukan subjek, ini menerangkan. Ya, kau perbaikin itu. Good governance and clean governance. Baru kinerja pegawai. Alat komunikasi antar pegawai berdasarkan fakta. Ini tak boleh skripsi seperti ini. Kalau kau menulis fenomena yang terjadi, bukan kau lihat fenomena apa yang dikatakan masyarakat. Fenomena yang terjadi adalah fenomena yang macam mana yang terjadi di kantormu tempat kau menulis atau meneliti ini. Bukan kata masyarakat, ya. Kau perbaikin ini. Bukan kata-kata masyarakat yang kita jadikan tulisan ilmiah, ya. Oke, ini lagi. Persoalan kinerja pegawai apabila terdapat variabel selain variabel. Gini, Donna, kalau di dalam pendahuluan kau belum ada cerita apa itu variabel. Kira-kira kau ceritakan saja menurut teori ataupun menurut penelitian terdahulu, memang kinerja pegawai itu sangat besar dipengaruhi oleh budaya organisasi, kira-kira gitu. Ya, kalau jangan langsung kau bilang variabel ini, tidak. Cerita variabel itu di bab 3, bukan di bab 1. Nah, pengaruh budaya organisasi. Sekda Kabupaten Karo. Disadari. Nah, berdasarkan observasi. Berapa pegawai masih kurang bertanggung jawab. 2. Pegawai kurang disiplin. Ketiga, kurangnya kontrol pengawasan. Baru kau bikin apa lagi di sini? Fenomena yang terjadi menganalisis pengaruh budaya yang baik dalam meningkatkan kinerja pegawai. Beginilah ya, kalau ini yang kau ambil dan kau melakukan penelitian di kantor pemerintah, untuk PNS, pengukuran kinerjanya itu ada aturannya semua. Ya, ada aturannya, ada undang-undangnya semua di PNS. Jadi takutnya nanti kalau kita membuat ukuran kinerja yang kita buat sendiri, tak cocok untuk diukur ke PNS. Nah, jadi kalaupun ada penelitian terdahulu, ya sah-sah saja menurut mereka ya. Tapi kalau saya sebagai PNS itu ada alat ukur kinerjanya. Bukan suka-suka hati diukur kinerja PNS itu, ada undang-undangnya. Ada keputusan menterinya. Dan satu lagi yang kurang pas saya rasa di sini adalah ini budaya organisasi. Di PNS tidak ada, hampir jarang ada budaya-budaya organisasi. Nah, kalau kau tidak percaya, kita buka di Google ya, kita lihat di kantor PNS apakah ada yang disebut budaya organisasi. Nah, bukan itu istilahnya, karena setahu saya
budaya organisasi itu kebanyakan di perusahaan swasta. Kita cobalah dulu ya, atau saya yang salah. Budaya organisasi dalam kantor pemerintah. Coba kita lihat ada tidak. Nah, inilah ya. Ini ada di sini. Budaya organisasi pemerintah versus budaya organisasi. Ini ada tulisan di Kompas. Kita lihat. Karena saya pun bukan sempurna. Saya tahu semua ya. Ini. Budaya ialah sebuah sistem. Budaya organisasi di dalam pemerintahan merupakan implementasi nilai-nilai luhur dari Pancasila. Nah, dalam organisasi pemerintah harus diwujudkan tingkat kepemimpinan, pola komunikasi yang partisipatif, gaya yang lebih mengajak daripada memerintah. Nah, nilai-nilai budaya organisasi yang dipengaruhi oleh unsur-unsur falsafah negara dapat membentuk sistem kerja dan lingkungan kerja. Oh, seperti itu ya kalau di kantor PNS. Berarti budaya organisasi itu diambil dari falsafah negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang. Penanaman budaya kerja pada organisasi pemerintah menjadi penting. Nah, ini yang paling penting, Donna. Kita harus tahu apa bedanya kalau di kantor pemerintah dengan kantor swasta. Ini dia. Terdapat beberapa perbedaan di antara budaya organisasi di dalam pemerintah dan perusahaan swasta yang sedang berkembang. Di antaranya, daya kerja di lingkungan instansi pemerintah terlihat sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jam kerja dan jam istirahat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penerapan jam kerja. Ya, jadi memang berbeda budaya organisasi di organisasi pemerintah dan organisasi swasta. Ya, jangan salah kau nanti. Berarti memang ada ya. Kita kembali lagi ke skripsimu ini. Jadi memang ada budaya organisasi. Nah, yang di latar belakang. Kenapa latar belakangmu ini yang saya periksa bagus-bagus? Karena tidak ada penelitian karya ilmiah tanpa ada latar belakang. Karena semuanya itu dimulai dari latar belakang. Kalau latar belakangnya tak bagus, tak ada itu penelitian itu. Nah, ini dulu coba kau lihat ini. Karena kau cerita mengenai APNS. Ini kau periksa dulu undang-undang ini. Undang-undangnya ini apa ini yang terbaru? Coba ya, nanti kau perbaiki bab 1-mu ini. Baru kau cari apa saja yang menjadi ukuran kinerja bagi PNS. Supaya jangan kita salah. Karena kau bukan di kantor swasta. Ini kantor pemerintah yang mau kau teliti. Ya, jadi selalu kalau kantor pemerintah ada undang-undangnya. Coba kau lihat ini ya, Donna Uli. Apakah ini yang terbaru mengenai PNS? Dan satu lagi di bab 1 ini harus kau bunyikan atau kau tuliskan apa saja ukuran kinerja bagi kantor PNS. Jadi, nah sesudah kau bunyikan apa saja ukuran kinerjanya, baru kau lihat di sana apa yang terjadi di kantor itu, di Sekda Kabupaten Karo ini. Yang mana yang tidak tercapai di situ, itulah menjadi fenomenamu. Ya, apa jadi pertama itu kau cari indikator. Indikatornya harus berdasarkan undang-undang atau apapun namanya peraturan dan peraturan pemerintah. Dan satu lagi, peraturan ataupun undang-undang tersebut harus yang terbaru ya.
Jangan 2014, 2012, mungkin ada yang 2020. Cobalah kau browsing dulu ya. Nanti baru saya yang malu karena saya pun PNS. Kalau kita menilai PNS berdasarkan teori-teori tak bisa. PNS itu ada aturannya tersendiri. Ya, coba kau cari dulu, nanti kita perbaiki lagi. Gampangnya itu semua. Nanti kalau yang penting udah bisa latar belakangnya bagus, yang lain sepastinya akan menyusul. Tanpa latar belakang yang bagus, tak ada sebuah penelitian ya. Donauli, demikianlah dulu ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.